Tapi ada juga loh orang yang ngidamnya aneh-aneh nih. Di artikel ini malah nyebutin bahwa Oke, kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Action. ibu hamil tuh kadang menginginkan sesuatu yang membahayakan dirinya dan janin. Hah? Seperti pengen makan krayon, Oh my God. bedak dan benda-benda Ada kotor. tuh, Seng. Makanya ini ada di artikelnya. Oh my God. Nah, kemungkinan itu adalah pertanda bahwa tubuhnya kekurangan zat besi. Hah, masa krayon ada zat besi ini? Iya, cuma makanya tapi Kalau kita menurut aku sih. kita makanya kalau misalnya pengen yang aneh-aneh lebih baik langsung konsultasi ke dokter. Iya sih, itu Kayak harus misalnya ini, konsultasi oh sih. berarti ibu misalnya kurang zat besi, saya kasih vitamin aja deh, misalnya gitu ya dokternya. Cuma kan ada mitos juga tuh kalau misalnya keinginan kita nggak diturutin nanti bayinya ngiler. Iya. Itu ternyata nggak terbukti Mitos. sama sekali. Iya, mitos Jadi sih. kalau misalnya pengennya yang aneh banget itu diabaikan aja, nggak usah diikutin, apalagi yang membahayakan diri tuh nggak usah diikutin. Kalau aku sih kayaknya jam 2 pagi minta sesuatu sama kamu tuh kayaknya nggak banget, kecuali misalnya sayang aku tuh lapar banget deh sampai mual sampai migrain misalnya, boleh nggak kamu bikinin ceplokin telur gitu ya misalnya, atau apa kayak gitu yang emang ada di rumah. Itu mungkin terjadi sih kalau aku, karena misalnya udah nggak tahan lagi tapi aku juga udah lemes karena udah terlalu kelaparan misalnya. Itu mungkin terjadi sih, cuma kalau nyari kecapi atau durian jam 3 pagi gitu kayaknya enggak deh. Boleh dong sharing buat yang ini ya, sahabat Mike, kalau umpamanya ada yang mau sharing di komen. Nggak apa-apa Ini tuh, udah kita ada yang pengen sharing tahu. loh. Oh ya, siapa tuh? Udah ada yang sharing, aku share di IG. iya di story aku. Ini udah ada yang sharing. Ini @sy.mam. Maunya makan kepiting terus tiap hari tuh ya kan? Bisa jadi Kolesterol dong. tapi bisa jadi nggak tahu dia butuh protein atau apa nih yang ada di dalam kepiting itu tuh yang lagi dibutuhin badannya. Iya. Nah bisa jadi di mix kali ya dengan sesuatu yang lain yang mungkin ingredientnya agak mirip gitu. Iya. Terus waktu anak pertama pengen naik gondola di Taman Mini. Oh my God. Terus sambil makan jambu Bangkok. Nah lo spesifik banget tuh. Jadi makan jambu Bangkoknya maunya di gondola Taman Mini. Oh my God. Tapi ya kalau Mona Butuh piknik kayaknya itu ya. Kalau Mona waktu itu pernah dia suka banget makan nanas. Hampir nanas itu waduh banyak banget dah. Hampir Dan aku banyak sih yang sebenarnya protes. banyak yang protes dan juga ada yang ngasih masukan jangan terlalu banyak. Ya memang sih Karena kalau dulu kan mitosnya nanas itu bisa bikin keguguran. Iya, Ternyata enggak, aku konsultasi Sama dokter, dokter, nanas itu vitamin vitamin C-nya C-nya tinggi. Jadi mungkin juga tubuh aku lagi butuh vitamin C. Emang dari dulu suka nanas sih sebenarnya, dari nggak hamil juga suka nanas. Jadi begitu mungkin tubuhnya butuh vitamin C, yang kebayang tuh nanas. yang seger langsung nanas. Karena dulu tuh kalau di rumahku nanas tuh dibikin es. Iya. Mungkin kayak es buah tapi es nanas. Terus dibikin asinan, rujak tuh itu kita tuh biasanya yang terbanyak tuh buahnya nanas. Makanya begitu tubuhnya kekurangan vitamin C kebayangnya nanas. Terus ada lagi 2 kali hamil ngidamnya selalu nggak bisa minum air putih sama nasi putih. Aduh nih kasihan banget nih. Iya. Kalau aku juga sekarang lagi nggak bisa air putih sih. Cuma kalau nasi putih alhamdulillah nggak pernah, karena bener-bener pegangan banget tuh. Iya. Nasi putih, ngemil, biskuit gitu nggak nendang sama sekali, buah nggak nendang sama sekali. Kalau belum kena nasi putih tuh perutnya tuh rasanya nggak kenyang. Jadi kalau alhamdulillah nggak pernah yang kayak gitu. Ini ada tuh, ini yang kayak kita obrolin tadi, Bras. Apa tuh? Oh, yang tadi itu namanya @pesona_sulawesi ID yang hamilnya nggak bisa minum air putih sama nasi putih. Ini ada lagi @Arseni O Indri. Apa tuh? Pernah jam 12 malam pengen es cendol dawet sama kue rangi. Nah kan susah banget tuh nyari itu jam 12 malam, siang-siang aja kalau nggak tahu lokasinya di mana susah tahu itu. Iya. Es dawet gampang ya, kue rangi siang-siang mungkin ada kali ya di pasar. Tapi kalau malam-malam nggak tahu nyarinya di mana nih. Ada lagi @_caca1710 pengen makan tempe mendoan asli, tapi di Papua nggak ada yang jual lah. Di Papua. Nah kayak gitu-gitu tuh. Aku pernah ya baca curhatan temen gitu loh di salah satu sosial media.
temanku itu tinggal di luar negeri, sayang. Gitu. Oh. Di luar. Terus dia pengen makanan Lokal lah lokal ya Indonesia lah gitu. Dia kangen banget. Dan dia masak loh, sayang. Masak. Dia Temanku belanja juga. nyari kan di sana bahan makanannya juga beda Susah, sama kita gitu kan. Tapi ternyata Bras, kalau misalnya kita tinggal di luar negeri, pengen makanan yang abang-abang lewat, yang biasanya kalau di Indonesia lewat-lewat itu tuh ternyata bikinnya ribet loh. Kayak Iya. temanku kan tinggal di luar negeri ya. Pempek. Itu tuh enggak, dia Apa? tuh pengen bubur ayam. Itu Oh kan my God. sederhana banget ya buat kita ya. Pokoknya kalau pagi itu di mana juga pasti ada kan di sini. Ternyata bubur ayam itu kalau bikin sendiri, perintilannya tuh banyak banget. Apalagi di luar negeri. Bikin cakwe, Iya. ya kan, bikin cakwe. Terus goreng Kedelai. kacangnya, Kedelai. kedelainya nyari gimana lagi tuh, goreng kedelainya. Udah gitu goreng ayam suwir-suwir. Udah gitu bikin kaldu, Iya, kaldunya yang susah. ya kan, bikin kaldu. Terus Ingredientnya. goreng bawang gorengnya digoreng dulu. Waduh, gue bilang, hah, wow, ternyata bubur ayam tabur-taburan di atasnya tuh ribet Padahal banget kalau kita tinggal dibikinnya. manggil doang ya. Kayak bikin donat gitu Emang, loh, dia tuh ngadon loh. Wow, gue bilang, waduh kasihan banget ya mie ayam. Jadi gitu, sebenarnya itu kita susah bersyukur banget loh. Sebenarnya kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia, maksudnya di kota sendiri gitu ya. Ya soalnya begitu Di kita ngidam, heeh. makanan apa yang mungkin ada di alam bawah sadar kita ya. Misalnya waktu kecil kita suka gitu tuh kan tiba-tiba muncul kan. Kebayang nggak kalau kita tinggal di luar negeri kan bisa jadi emang kita nggak pengennya bukan burger Iya. atau steak gitu ya, atau lasanya gitu tuh enggak, pasti makanan yang mungkin waktu kecil kita suka gitu. Tapi aku penasaran, Seng, kalau orang luar negeri itu ya bule gitu ya, dia ada Ngidam ngidam nggak nggak? ya? Nah itu, coba deh. Pengen tahu Kira-kira juga. ada yang bisa komen nggak nanti? Kira-kira ngidam nggak sih mereka gitu, penasaran aja gitu. Iya ya, aku pengen wawancarain Iya, deh, bikin iya, social lucu tuh. eksperimen. Kita ke Melbourne, wawancarain orang mau nggak? Oh iya, Ngidam nggak ya orang sana ya? coba. Coba ya Tapi kita pakai pengen bahasa tahu. apa ngomongnya sama mereka? Inggris dong. Oh Inggris. Inggris Pakai Jawa Google. ae. Ijo. Iya, bener. Nih ada lagi yang @Purnama Fitrah, 2 kali hamil, dua-duanya ngidam ke kebun binatang. Ih lucu banget sih. Terus ada lagi nih yang lucu nih, @Dewik_. Apa tuh? Ngidam gak pengen lihat muka suami. Oh my Gak God. tahu kenapa Bener, kalau itu lihat ada muka tuh. suami kayak muak banget. Bener. Temenku Bener, ada. Suaminya setiap pulang kerja suruh jalan mundur. Iya bener. Ada temenku ada. Iya. Enak Oh, banget udah gue lihat cerita. muka laki gue gitu. Ih, kasihan Jadi banget ya pokoknya itu dia kalau lewat depan gue jalannya mundur, gue nggak mau lihat Kamu mukanya. gak pernah kan, sayang? Enggak. Bener, sayang. Tapi Kamu kuat-kuatin kali. Tapi aku kuat-kuatin bener deh. Aku tuh waktu awal banget hamil tuh ya, semua ya bau yang keluar dari tubuh kamu tuh kecium sama aku, Oh tau my nggak? God. Aku kan suka banget kan segala bau dari tubuhnya dia tuh aku suka banget. Indra bau keringat, indra Parfum. bau ketek, itu tuh aku suka cium-ciumin gitu kan, aku suka banget kan. Ini tuh dia nggak boleh pakai parfum yang pertama. Iya. Terus kita beli sabun yang nggak ada baunya. Iya. Jadi Aku nggak sekarang pengen ada padahal bau sabun, kemarin bau baru sampo beli nggak parfum. nggak mau bawa sampo, nggak nggak mau boleh bawa sabun. Jadi dia kalau mandi, abis mandi nggak ada baunya. Terus kamu tuh kayak bau yang tadinya nggak kecium di aku tuh semuanya kecium. Bau mulut, bau badan, bau nggak, ya itu tuh sebenarnya hari-hari asli nggak kecium tuh, Bras. Cuma semua Tapi bau tetap tuh sayang kecium aku. sekarang sama aku ya Oh, sayang. Bau misalnya rambutnya, nggak pakai parfum loh, nggak pakai parfum. Udah, tapi kalau ketek rambut pakai lah, kamu sayang. berminyak kan, cowok-cowok kan suka Iya, pakai pakai pomade. minyak pomade gitu. Itu kan kalau udah sore tuh baunya bau kayak bau berminyak gitu. Ternyata aku juga Oh my God. biasanya nggak pernah mencium. Iya, lu kamu nggak pernah protes. Nggak, aku nggak mau. Aku nggak mau ngikutin yang gitu-gitu. Soalnya Itulah, kan bersyukurnya itu rezeki kasihan banget kamu. loh. Rezeki kalau punya bini kayak gini tuh rezeki banget gitu. Tapi ya itu tadi sih sebenarnya saling ya. Kalau aku Iya, ngeliat saling itu saling kasihan ya, kayak juga, umpamanya kalau aku sih cuman karena dia tiba-tiba minta sesuatu yang maksud aku yang masih bisa aku cariin gitu ya. Terus males-malesan tiduran di tempat tidur, Iya. rasanya jadi sendiri gitu. Iya, Nah, aku suka kasihan loh sama kamu. Aku nggak, okay. aku suka minta Tapi maaf kan, aku dibandingin- nggak pernah senyum. Tapi dibandingin sama tadi gitu kan, tiba-tiba nggak mau ngeliat mukanya gitu, suruh ngadep tembok, jalan mundur, waduh, stres kalau aku disuruh kayak gitu mah, waduh nggak tahu deh sayang, aku paling udahlah sayang, mendingan aku balik dulu dah, nanti kalau mamanya kamu tidur aku baru pulang gitu. Paling kalau kamu tidur gitu kan,
biasanya kalau kita hadap-hadapan gitu kan nafasnya tuh ketemu Iya, ya. iya, iya. Itu aku nggak bisa tuh aku. Iya, kamu Aku madep belakang. beberapa Kamu ya ngerasa pokoknya ya? ini aku ngerasa banget. Kamu selalu biasa kita tidur pegangan tangan lihat-lihatan, kamu sekarang udah Iya, tangannya Indra tuh cenderung panas Anget, dia. nah, Tapi aku dalam kondisi normal aku suka banget. Karena aku lebih suka anget daripada kedinginan. Jadi aku suka megang-megang tangannya dia karena dia tangannya hangat gitu. Tuh belakangan aku tuh nggak suka anget kalau kalau ada yang anget tuh kayak mau muntah gitu. Jadi kalau di luar lagi panas banget aku nggak mau. Terus di head dryer gitu ya kena kulit kepala tuh juga mual. Nah karena tangannya Indra juga mual. Jadi lagi nggak suka pegangan tangan sama Indra. Makanya kan kasihan ya. Dia kan juga butuh kasih sayang lagi, bukan cuma kita aja yang butuh kasih sayang kan, dia juga pengen sebenarnya apa ya, pulang kerja mungkin capek kan, biasanya aku selalu kamu mau minum apa, kamu mau makan apa, terus minimal dipeluk, minimal ayo cerita tadi ada apa, kamu kok kayaknya mukanya ada masalah ya gitu kan. Ini kan asli nggak pernah nanyain, nggak mau tahu juga soalnya. enggak, aku juga nggak mau. Aku juga nggak mau bawa masalah di rumah. Oh my Yang God. pasti gini sih, kalau buat aku untuk sharing aja ya. Memang kalau bicara mengenai ngidam atau berubah istri kita pada saat hamil itu apa namanya, hal biasa gitu. Memang butuh dipahami, yang pasti ya. Butuh dipahami, butuh disayang. disayang, Yang paling butuh utama itu sih. kesabaran. Aku tuh hal-hal kecil aja sama Mona, kalau di tempat tidur kadang aku tiba-tiba aku usap-usapin, dia minta Ya, dipijitin. itu happy banget biasanya dipijitin. Padahal istrinya. mijitinnya udah gak niat banget, cuman gitu ya, tapi ya dia Senang, digituin aja senang. udah seneng gitu. Nah itu sih hal-hal buat aku yang bisa meminimize kondisi-kondisi yang nggak enak itu di rumah. Aku sih berusaha untuk itu sih sayang, gitu. Walaupun kayak apa namanya, terutama dalam kalau kita mau pergi gitu, biasanya dia tuh paling bawel, dong, mandi dong sayang, cepet yuk gitu. Sekarang udah aku duluan aja deh kalau memang sempet gitu ya, biar karena dia pasti pelan gitu. Tapi ya udahlah, memang butuh kesabaran. Kehamilan yang keempat ini memang buat aku agak ringan daripada yang sebelumnya sayang. Iya. Karena kamu yang sebelumnya Menurut waktu aku Nala kamu uring-uringan, Raka Iya. juga kamu uring-uringan, Dia karena mual banget terus soalnya. gitu kan. Kalau Nala sekarang kamu- muntahnya sampai hamilnya gede. Iya, kalau ini aku lihat alhamdulillah nggak mual. Terus ya kembali lagi sih karena kita udah berpengalaman cara menanggulanginya seperti apa. Sama satu lagi kalau pesan dari aku, kenapa si ayah harus, walaupun mungkin ngerasa nggak nyaman juga dengan kondisi ini, tetap harus mencurahkan segala kasih sayang kepada istrinya. Si ibu juga walaupun nggak nyaman tetap harus berusaha nyenengin dirinya juga, bikin tenang dirinya juga, bikin Nyenengin nyaman, nyenengin hati gitu ya. Karena apa yang kita rasakan tuh jadi karakter bayinya Ya nanti. benar. Nah itu Kalau- juga salah satunya tuh kalau yang kita kamu bisa sharing kesel tuh terus, sayang. marah-marah terus, atau sedih terus gitu, kita kan nggak pengen karakternya babynya tuh jadi nggak oke, karena kita ngikutin ngikutin perasaan tuh lebih ke menikmati rasa nggak nyamannya gitu Iya, loh, dengan benar. nangis, dengan apa tuh nanti jadi karakter babynya. Kalau aku Iya. sebaliknya, jadi kita berusaha nyamanin diri. Alhamdulillah Indra juga paham, jadi dia berusaha bikin aku nyaman, dan anak-anak ya, anak-anak tuh berusaha Iya, banget bikin aku nyaman. iya. Raka Raka, nawarin pijit gitu, terus Mima Diajak juga jadi ngobrol, manis iya. banget gitu kan, namanya ABG kan ada aja ya, dia juga punya banyak masalah pastinya di sekolah, tapi dia manis sekali. Terus Nala apalagi bunda gitu, selalu Sweet dan banget. bikin kartu, bikin apa, mereka tuh bener-bener bikin aku nyaman. Dan nanti kalau misalnya karakter babynya jadi karakter yang positif, itu bukan hanya karena aku tapi karena mereka juga. Iya, sebenarnya membentuk lingkungan lebih nyaman itu penting. buat Semua ibu hamil hal ya, baik yang dilakukan oleh suami dan juga yang dilakukan oleh istri itu. Karena goalsnya adalah ini lagi pembentukan kan. Itu yang ada di janin itu bisa merasakan apa yang dirasakan sama ibunya. Memang untuk saat ini, saat Mona lagi hamil, yang perlu kita sadari dan yang perlu kita lakukan adalah membuat nyaman bunda. Itu yang harus prioritas. Iya, karena kalau aku nyaman, aku jadi bisa mencurahkan kasih sayang ke bayinya aku yakin juga. banget, sayang. Aku yakin banget, karena memang
ya kita udah ngerasain lah gimana Iya, anak iya. pertama, anak kedua, ketiga itu treatmentnya memang berbeda gitu. Tapi ya gitu ya, dari belajar dari yang Pernah anak-anak terjadi. sebelumnya itu yang jadi pengalaman kita untuk sekarang ini ya. Kemarin juga untuk membuat diri nyaman, aku sempat ikut hypnobirthing. Nah, lain kali kita ceritain iya, ya iya. tentang hypnobirthing ini. Oh, yang penting gini, di episode kali ini boleh yang mau Kasih komen saran ya, juga, mau komen di mau kolom bahas apa komen, nih kita. ya, mau bahas apa. Soalnya sama- kadang-kadang orang kalau ketemu kita suka nanya loh, Iya. "Oh, Mbak, rumah tangganya begitu, apa tipsnya apa sih, anak-anaknya pinter-pinter ya, tipsnya apa sih, gitu-gitu kan." Nah, kalau misalnya kalian pengen kita bahas sesuatu, boleh ya? Boleh Di banget kolom komen ya? di kolom komen. Terus udah gitu mengenai kehamilan ini juga, karena aku yakin kita nanti juga akan bikin episode berikutnya mengenai Banyak hal. mengenai kehamilan gitu. Dan terima kasih juga buat yang udah subscribe. Thank you ya. Ih, nggak Waduh. nyangka loh kita. Iya, kita baru berapa ya, seminggu kali ya? Berapa Iya. video lah baru ya? Belum sebulan ya? Belum sebulan, Belum. alhamdulillah udah Belum banget. Udah 1000 lebih. Udah 1000 lebih. Udah 1000 lebih Thank subscribe you. dan juga viewersnya juga viewernya oke banget. oke. Yang penting di sini kembali kita terima kasih ya. Ternyata Ada juga yang seneng Mau nonton sharing, video ya, sharing seperti ini. sharing seperti Jadi ini. mudah-mudahan kalau kalian subscribe terus, komen terus, nonton terus, jadi akan makin banyak video-video sharing yang positif ya di YouTube. Oke, gitu aja, kita pamit ya. Jangan lupa subscribe ya dan nonton terus. Mike Mona Indra Cicat. Bye sahabat Mike.